Oleh karena itu, langsung saja sekarang saya mempersilahkan kepada ad-da'i ilallah Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Ahmad Al-Idrus dari Solo, menantu cucu dari Habib Anis, ya. Maka dengan penuh hormat saya persilakan beliau untuk menyampaikan tausiah atau menyampaikan mau'idhah hasanah untuk kita ambil pelajaran yang sebenar-benarnya dari apa yang disampaikan oleh beliau. Fadhal ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wa samih man kana adhnab. Ya Rabbi salli ala Muhammad وبلغ كل مطلب. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, pemirsa, para pemirsa di rumah, alhamdulillah kita dapat bersama-sama mengikuti majelis ini, majelis yang didirikan sejak tahun 1971. Kebersamaan kita di majelis ini merupakan sebuah kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena dikatakan al-istiqamah afdhalul karamah. Sebaik-baik kekeramatan itu istiqamah. Iya. Ada orang punya karomah bisa jalan di atas air. Ada orang punya karomah bisa terbang di udara. Ada orang punya karomah kekeramatan bisa melipat bumi. Dari Indonesia ke Mekah cuman sedetik atau kurang dari itu. Ada orang punya karomah, tubuhnya itu bisa jadi banyak, ada di mana-mana. Biasanya kita menjadikan karomah itu tujuan. Banyak umat Islam yang tertipu, ya, tertipu oleh karomah. Sehingga karomah itu dijadikan tujuan, bukan Allah tujuannya. Termasuk hijab. Pengen bisa jalan di atas air, pengen bisa terbang, pengen bisa ngelipat bumi, dan lain sebagainya. Padahal sebaik-baik karomah adalah al-istiqomah. Bisa istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Dan salah satu istiqomah adalah majelis ini. Dari tahun 71 saya dengar sampai sekarang terus diselenggarakan. Ini istiqomah. Kalau kita sudah bisa hadir tiap hari Ahad, berarti kita itu udah wali, cuman gak ngerti. Sebetulnya udah wali, cuman gak ngerti. Alhamdulillah gak ngerti. Nanti kalau ngerti sombong gitu. Ya, alhamdulillah kalau gak ngerti. Setiap orang itu punya derajat kewalian. Ada wali kelas RT, ada wali kelas RW, ada wali kelas kelurahan, ada wali kelasnya kecamatan,
ada wali kelasnya Kota Madia Kabupaten, ada wali kelasnya provinsi, ada wali kelasnya udah satu pulau, ada wali kelasnya internasional wa interakhirat. Nah, kita masuk yang mana? Husnudzon lah, insyaallah minimal kelas RT kita masuk. Kenapa? Salat 5 waktu kita laksanakan, puasa Ramadan kita jalankan, yang sudah punya kewajiban haji juga dilaksanakan kewajiban hajinya, yang haram kita enggak suka, yang taat kita suka. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, kalau ketaatan bisa membuat engkau senang, kemaksiatan bisa membuat engkau sedih, ketahuilah sesungguhnya engkau seorang mukmin. Kalau kita naudzubillah terjerumus maksiat terus sedih, bisa taat terus senang, maka kita termasuk mukmin menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, saya cuman pengen ngomong sedikit, enggak banyak-banyak. Sedikit ini semoga diberkati dan bermanfaat. Terima kasih saya sudah diizinkan untuk bicara di majlis ini, di forum ini, di masjid ini. InsyaAllah membawa keberkahan untuk saya pribadi dan untuk siapapun yang hadir maupun yang menyaksikan dan mendengarkan majlis ini. Akhir zaman ini, umat Islam banyak yang melupakan kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini banyak dilupakan. Alhamdulillah di majlis ini tadi di awal dibaca itu La ilaha illallah akhlu biha wahdi dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ada yang tanya, itu zikir tadi itu sumbernya di mana? Di kitab Ihya Ulumuddin disebutkan. Kalau lagi ada yang tanya, zikir yang tadi itu La ilaha illallah, zikir tauhidnya sumbernya di mana? Dalam kitab At-Tathbitul Fuad, Tathbitul Fuad karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di situ disebutkan. Dan masih banyak kitab lain yang mengarang zikir ini, meninggal dunia, kemudian salah seorang yang soleh bermimpi, bagaimana perlakuan Allah kepadamu. Yang mengarang kebetulan seorang wanita. Bagaimana perlakuan Allah kepadamu? Allah mengampuni semua dosa saya, Allah memuliakan saya. Dengan apa Allah mengampuni dosa kamu? Dengan apa Allah memuliakan engkau? Dijawab dengan zikir La ilaha illallah ufni biha umri, La ilaha illallah dan lain sebagainya. Sekian banyak tadi ya. Dengan zikir tersebutlah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Kalimat ini kelihatannya sederhana, tetapi 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fokus dakwahnya cuman menyampaikan Qul la ilaha illallah. 40 tahun beliau diangkat jadi rasul. Kalau diangkat jadi nabi, ana nabi wa adamun jadilun fi tanatih. Ana nabi wa adamun jadilun fi tinatih. Kata Rasul SAW, aku udah jadi nabi, sedangkan Nabi Adam itu masih berupa adonan tanah. Nabi Adam belum jadi manusia, aku udah jadi nabi, sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Rasul ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat, beliau itu diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Sejak diangkat jadi Rasul, beliau langsung menyuarakan La ilaha illallah. 13 tahun di kota Mekah, dakwahnya cuma tauhid, La ilaha illallah. Nah, kita ini sekarang lupa dengan La ilaha illallah, kurang menyuarakan La ilaha illallah. Kalau kita lihat para ulama yang terdahulu, thariqahnya apapun, entah thariqahnya Qadiriyah, entah thariqahnya Naqsyabandiyah, entah thariqahnya Syadhiliyah, entah thariqahnya Alawiyah, entah thariqahnya Tijaniyah, thariqahnya apapun, di situ kaum sufi manapun ada satu ajaran yang namanya talqinuz zikir.
dibimbing untuk mengucapkan zikir sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat di sebuah rumah, Rasul bertanya, apakah di tengah-tengah kita ada orang lain? Sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasul perintahkan kepada para sahabat, angkatlah tangan kalian. Para sahabat kemudian mengangkat tangannya yang mulia, dan Rasul pun mengangkat tangan beliau yang mulia. Kemudian Rasul mengucapkan, La ilaha illallah. Para sahabat pun menirukan, La ilaha illallah. Nabi kita SAW membimbing para sahabat untuk mengucapkan kalimat tersebut dengan benar, mengucapkan kalimat tersebut dengan baik. Kenapa? Kalimat ini Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Ta'ala, duhai Allah, berikan aku satu zikir dan doa yang aku baca khusus untuk diriku, berdoa kepadamu dan berzikir kepadamu, khusus buat aku ya Allah. Maka Allah berkata, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi Musa pun berkata, kita tahu Nabi Musa itu manja. Nabi Musa itu manja. Kita kalau mau nuntut ilmu tuh tiru Nabi Musa. Nabi sedikit tentang Nabi Musa. Pernah beliau itu lagi ceramah di Bani Israel. Berdiri salah seorang dari Bani Israel, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain. Orang ini kemudian berkata, walaysa minhum. Dan orang ini bukan dari kelompok Bani Israel yang biasa majelis bersama Nabi Musa, pendatang. Hal a'laminka, wahai Musa, apakah ada yang lebih berilmu dari dirimu? Apakah ada yang lebih berilmu dari dirimu? Nabi Musa alaihissalam seorang nabi pasti jujur. Gak mungkin nabi berdusta. Seorang nabi itu harus ngomong apa adanya. Dan seorang nabi tidak mungkin sombong. Jadi kalau mempelajari hadis ini jangan sampai salah tafsir. Nabi Musa mengatakan, tidak ada, aku yang paling alim, aku yang paling berilmu. Kadang yang belum paham berkata, tuh Nabi Musa sombong. Na'udzubillah min dzalik. Gak mungkin Nabi sombong. Sedangkan Rasul bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak mungkin masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan sekecil apapun. Kenapa orang punya sombong sekecil apapun gak masuk surga? Di antaranya hikmahnya, iblis itu dilaknat karena sombong. Iblis dahulu diberi kepercayaan mimpin malaikat, diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, gak mau. Adam dari tanah, aku dari api. Iblis menyombongkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena sombong maka dilaknat, diusir dari rahmat Allah, diusir dari surganya Allah Ta'ala. Sampai kapanpun iblis tidak mungkin masuk surga. Nah, orang-orang yang mengikuti jejak iblis, punya kesombongan, tidak boleh masuk ke dalam surganya Allah. Karena itu gak mungkin yang namanya Nabi Musa sombong. Lalu apa maksud pernyataan Nabi Musa alaihissalam? Aku yang paling alim. Maksudnya, menurut ilmu yang beliau miliki, karena beliau pakar. Semisal di Jakarta ada dokter bedah nomor 1. Ini perkumpulan dokter bedah seluruh Indonesia, ditanya, dokter bedah yang paling handal di Jakarta siapa? Bapak Fulan. Kalau dokter itu ditanya, Pak Dokter, sepengetahuan Anda, dokter bedah nomor 1 di Indonesia siapa? Saya. Ada nggak yang lebih hebat dari Anda di Indonesia? Oh, nggak ada. Itu bukan sombong, jujur. Jujur tentang profesi. Dan Nabi Musa ditanya tentang profesinya sebagai seorang ulama. Hal a'laminka, ada tidak yang lebih alim dari kamu? Tidak ada, saya yang paling alim, jujur. Cuman Nabi Musa lupa satu hal.
lupa mengucapkan wallahu a'lam. Tapi Allah lebih tahu. Menurut saya yang paling alim, tapi Allah yang lebih tahu. Nabi Musa lupa mengucapkan wallahu a'lam. Karena lupa mengucapkan wallahu a'lam, ditegur sama Allah. Ada yang lebih alim dari engkau, hambaku yang bernama Khadir. Bisa dibaca Khadir, bisa dibaca Khidir. Dua-duanya benar. Ya, hambaku yang bernama Khadir. Coba kita lihat Nabi Musa alaihissalam itu kurang apa? Kalimullah, bisa dialog dengan Allah. Rasul yang mulia. Nabi Khidir status belum jelas. Maksudnya status belum jelas, nabi atau wali. Ya, nabi atau wali. Secara ilmu zahir, derajatnya di bawah Nabi Musa alaihi salam. Derajatnya di bawah Nabi Musa alaihi salam. Tapi coba lihat Nabi Musa. Apakah Nabi Musa mengatakan, aku udah bisa dialog dengan Allah, aku kalimullah. Aku udah pilihannya Allah, ilmuku sudah banyak, gak perlu aku belajar, cukup aku tinggal di sini, cukup aku mengajar murid-muridku, pengikutku Bani Israel. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Ya Allah, tunjukkan aku di mana Khadir berada. Nabi Musa tidak minta bawa Khadir ke sini, tidak. Tunjukkan kepadaku di mana Khadir berada. Dikasih tahu sama Allah. Alamatnya jelas atau enggak jelas? Coba ini dilihat. Ini alhamdulillah nih. Kalau majelis taklim ini kan alamatnya jelas nih ya. Bahkan mau diikuti lewat televisi juga jelas. Lewat radio 95.5 jelas. Tapi Nabi Musa mau cari guru, alamatnya jelas enggak? Alamatnya enggak jelas. Jelas tapi enggak jelas. Jelasnya bagaimana? Susuri tepi sungai, tepi laut, susuri tepi laut, tepi pantai. Bawa ikan asin yang sudah mati. Kalau ikan asin itu hidup, itulah pertemuan dua laut. Di situ kamu temukan Khadir. Kalau kita yang dapat tugas seperti ini mau cari enggak kira-kira? Repot kan alamatnya? Disuruh menyusuri tepi pantai, bawa ikan asin yang udah mati. Kalau ikan ini kena air laut nanti hidup lagi, ya di situ tempatnya. Tapi karena ini urusannya ilmu, dan yang tanya ini adalah orang yang alim. Orang yang berilmu itu tahu nilainya ilmu. Karena besarnya nilainya ilmu, sampai warisan para anbiya itu dinisbatkannya kepada ahli ilm. Misal, ada orang punya kekayaan 70 triliun. Punya anak cuma 1. Orang tadi meninggal dunia. Masyarakat mengatakan, oh andai kata saya yang jadi anaknya. Oh andai kata saya yang jadi anaknya. Warisannya 70 triliun. Sungguh beruntung anaknya. Kalau kita tahu warisannya orang yang kaya, senang dan pengen punya warisan yang sama. Warisannya Nabi pengen enggak? Apa ada warisan yang lebih mulia dari warisannya Nabi? Enggak ada. Dan alhamdulillah warisan Nabi dijual murah. Tidak untuk anak cucunya saja, siapapun dari pengikutnya bisa mengambil warisan tersebut. Syaratnya al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, Nabi Musa tahu nih nilai ilmu. Dan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Ta'ala tidak diperintahkan minta tambahan dunia, tidak diperintahkan untuk minta tambahan apa-apa. Rasul cuma diajari oleh Allah untuk minta satu tambahan.